Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel IT Movie. Di video kali ini pastinya bakal melanjutkan donghua yang berjudul Spirit Soul Severide part ke-80-nya di season 4 kali ini. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Chuyun bergumam jika memang terpaksa ia bisa membuka segel elemen dan keluar dari lubang hitam. Tapi jika berbicara tentang pertukaran, Chuyun pun menegaskan ia telah mempelajari 13 pedang badai, tapi apa yang ia lihat hanyalah sebuah makam. Jika itu leluhur, harusnya bisa menggunakan 13 pedang badai yang asli. Mendengar hal itu, lantas Kaisar Pedang Ling Feng menyerahkan sebuah buku kuning kepada Chuyun. Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan bahwa buku itu adalah milik Chuyun. Dan sekarang katakan kepada Kaisar Pedang Ling Feng apa yang harus ia lakukan untuk bisa menyatu dengan pedang. Chuyun bilang itu sangat mudah untuk bersatu dengan pedang, yaitu fokus saja pada kerja keras karena tidak ada jalan pintas. Mendengar hal itu, Kaisar Pedang Ling Feng tahu apa yang dimaksud dari perkataan Chuyun. Ia harus benar-benar berkonsentrasi pada latihan dan kerja keras. Akan tetapi 1000 tahun telah berlalu dan ia belum bisa menyatu dengan pedang. Ia pun menanyakan menurut Chuyun, kenapa ini semua bisa terjadi? Chuyun menjawab, Kaisar Pedang Ling Feng berkata bahwa ia telah berlatih keras. Chuyun pun mempercayai hal itu. Tetapi apabila menyangkut soal fokus, apakah Kaisar Pedang Ling Feng yakin bahwa sekarang dia sudah cukup fokus? Mendengar itu, Kaisar Pedang Ling Feng menjadi terkejut. Ia mengatakan jika ia tidak cukup fokus, bagaimana ia bisa meraih gelar Kaisar Pedang Ling Feng dengan 9 pedang badai? Chuyun menjelaskan penyatuan manusia dan pedang tidak ada hubungannya dengan pencapaian Kaisar Pedang Ling Feng. Ia pun menyuruh Kaisar berkonsentrasilah pada latihannya. Bahkan ranah roh sorgawi pun bisa menyatu satu dengan pedang. Maksud dari Chuyun adalah penebusan dosa. Chuyun mengatakan semua waktu kecuali untuk tidur dan makan, yaitu yang diperlukan dikhususkan untuk latihan. Letakkanlah duniamu dan berlatihlah, dan letakkan pedangmu dan berlatih hanya dengan berkonsentrasi pada satu hal. Dan Kaisar Pedang Ling Feng bisa mencapai puncak. Mendengar itu, Kaisar Pedang Ling Feng menyimpulkan, bukankah keadaan yang Chuyun bicarakan ini adalah cara kultivator berlatih? Chuyun membenarkan hal itu, lalu apa masalahnya? Lepaskan semuanya dan latihlah 9 pedang badai selama 10 tahun. Kaisar Pedang Ling Feng pasti akan mencapai kondisi penyatuan dengan pedang. Kaisar berterima kasih kepada Chuyun dikarenakan telah menunjukkan kesalahannya. Jika bukan karena Chuyun, ia mungkin tidak akan pernah mencapai penyatuan dengan pedang. Dan mulai sekarang, Chuyun dapat masuk dan keluar perpustakaan dengan sesuka hatinya. Semua buku yang ada di perpustakaan adalah milik Chuyun. Chuyun juga bebas membaca buku apapun yang ia mau. Chuyun pun berterima kasih akan hal itu kepada Kaisar Pedang Ling Feng. Ketika pergi, Chuyun bilang, dunia ini penuh dengan berbagai urusan. Urusan keluarga, urusan perang, dan juga lainnya. Semua hal itu dapat mempengaruhi pikiran. Saatnya telah tiba untuk mempelajari, yaitu cara menggunakan pedang. Kembali kepada Chuyun yang sudah ada di rumahnya. Ia mengatakan alasan mengapa ia meminta buku asli kepada Kaisar, karena dalam jalan pedang, perbedaan sekecil apapun dapat membuat banyak kemajuan. Jika bukan yang asli, kesalahannya pasti sangat banyak. Chuyun pun melihat buku itu, tidak ada yang bisa ditemukan. Apakah buku ini juga bukan yang asli? Kemudian Chuyun pun melihat melalui jurus matanya. Bahwa masih belum ada.
Lantas Chuyun melakukan sesuatu kepada buku itu, yaitu dengan kekuatannya, dan ia pun menyerang buku itu dengan pedangnya. Sementara itu di tempat lain, Liu Xiang terlihat menyerang kelompok murid lain dan berhasil membukukan mereka semua. Ditambah lagi dengan Liu Zai yang menyerang mereka semua dan berhasil mengalahkannya. Pembawa acara mengatakan pada pertandingan pertama untuk daftar peringkat bumi, pemenangnya adalah tim Liu Yun. Kembali kepada Chuyun yang mengatakan tidak mungkin dengan pengalamannya berburu harta karun selama 1000 tahun. Pasti ada rahasia di dalam buku ini. Tampaknya hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa. Kemudian Chuyun menggunakan kekuatannya, yaitu dengan menggunakan kekuatan formasi. Aura merah pun berputar di sana. Ia mengatakan, kecuali jika tidak ada rahasia dalam buku ini, jika tidak di bawah formasinya, rahasia apapun tidak ada yang bisa disembunyikan. Chuyun melihat bahwa buku halaman-halamannya terbuat dari emas murni, bahkan jauh lebih tua dari rantai ini, dan urutan halamannya tampaknya telah terganggu. Ketika pertama kali dibuat halaman-halamannya, bentuk dan lipatannya sangat pas. Bukti terbaik dari hal ini adalah interpretasi logam. Kembali kepada Liu Xiang dan tim yang diserang oleh banyak murid, namun pastinya Liu Zai berhasil mengalahkan tim tersebut dan pertandingan kedua tim Liu Yun menang. Kembali kepada Chuyun, ia mengatakan tidak disangka 11 gaya pertama pendekar pedang badai ke-36 bahkan belum pernah melakukan salah satu gerakan dengan benar. Tapi tiba-tiba saja buku itu mengeluarkan cahaya kuning. Yang ternyata itu adalah teknik pedang badai. Chuyun bilang hati selaras dengan pikiran, pikiran selaras dengan ki, ki selaras dengan kekuatan. Jika seperti yang dikatakan, 13 pedang badai sebelumnya hanyalah sebuah bentuk kosong. Sekarang 13 pedang badai lebih dari sekedar bentuk. Dan ada juga cara kerja energi di dalamnya. Chuyun pun langsung memperagakannya. 13 pedang badai yang baru ini jelas merupakan teknik pedang kaisar. Sementara itu kembali kepada tim lain yang menyerang sapi dan berhasil menghilangkan semuanya. Namun dua orang itu langsung dibekukan oleh Liu Xiang. Liu Xiang juga menyerang 3 orang lainnya dengan kekuatan esnya. Terlihat mereka bertiga pun hanya bisa bertahan memakai pelindung, tapi pada akhirnya mereka bertiga pun dikalahkan oleh Liu Xiang, yaitu dengan serangan esnya dan mengirim mereka kembali. Pembawa acara pun mengumumkan, mari kita ucapkan selamat kepada tim Liu Yun yang telah memenangkan juara di Akademi Jiu Xiao. Semua murid pun bersorak untuk tim Liu Yun karena sangat luar biasa. Lantas pembawa acara pun memberikan hadiah kepada Liu Xiang, yaitu sebuah bola cahaya kecil yang bisa mengobati Chuyun. Pembawa acara menanyakan kepada Liu Xiang, apa ada yang ingin Liu Xiang katakan? Namun tiba-tiba saja Liu Xiang langsung pergi tanpa menjawab pertanyaan pembawa acara tersebut. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Source of Right part ke-80-nya di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate setelah episode barunya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan sudah mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya.
Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.